Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, kita bersuka cita tentunya dalam memuliakan Tuhan di sepanjang hari ini. Renungan kita hari ini Sabtu 11 Mei 2024 dengan judul Tabib Besar. Ayatnya di dalam Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling di semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hamba-hamba Kristus harus mengikuti teladannya. Bila ia mengunjungi satu tempat ke tempat lain, ia menghibur orang-orang sengsara dan menyembuhkan orang sakit. Kemudian ia menempatkan di hadapan mereka kebenaran-kebenaran yang besar mengenai kerajaannya. Inilah pekerjaan para pengikutnya. Manakala engkau meringankan penderitaan tubuh, engkau akan menemukan cara-cara untuk melayani keperluan jiwa itu. Engkau dapat menunjuk kepada juru selamat yang ditinggikan dan menceritakan dari hal kasih tabib besar yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Beritahukan kepada orang-orang yang tawar hati, yang telah tersesat, bahwa mereka tidak perlu putus asa. Meskipun mereka telah berbuat kesalahan dan belum membangun tabiat yang benar, Allah mempunyai kesukaan untuk memulihkan mereka, bahkan kesukaan akan keselamatannya. Ia senang menerima masalah yang kelihatan tidak berpengharapan, yang dari dalam mereka setan bekerja, lalu menjadikan mereka sasaran rahmat-Nya. Ia suka melepaskan mereka dari murka yang akan datang kepada orang yang tidak menurut. Beritahukan kepada mereka adanya kesembuhan, penyucian bagi setiap jiwa. Orang yang pergi ke jalan dan lintasan akan menemukan orang-orang yang amat jauh perbedaan karakternya yang dilayani. Ada orang yang hidup sampai pada puncak terang yang dimilikinya dan melayani Allah dengan cara yang terbaik yang diketahuinya. Tetapi mereka menyadari bahwa ada pekerjaan yang besar yang harus dilaksanakan bagi diri mereka sendiri dan bagi orang yang ada di sekelilingnya. Mereka berdoa dengan air mata agar Allah mengirimkan berkat bagi mereka yang oleh iman dapat dilihatnya di kejauhan. Di tengah-tengah kejahatan, kota-kota besar, banyak dari antara jiwa-jiwa ini harus ditemukan. Banyak di antara mereka berada dalam suasana yang sendiri antara mereka yang tidak diketahui oleh para pendeta dan jemaat, tetapi di tempat yang hina dan sengsara, mereka adalah saksi-saksi Tuhan. Mereka mungkin mempunyai sedikit terang dan beberapa kesempatan untuk latihan kehidupan beragama, tetapi di tengah-tengah ketelanjangan, kelaparan, dan dingin, mereka berusaha untuk bekerja bagi orang lain. Hendaklah penatua yang rahmat Allah yang limpah mencari jiwa-jiwa ini, melawat rumah-rumah mereka, dan melalui kuasa Roh Kudus bekerja untuk keperluan mereka. Pada kesederhanaan yang diilhamkan Roh Kudus, Kristus akan memberikan hamba-hambanya suatu pekabaran yang akan menjadi seperti roti dari surga kepada jiwa itu. Renungkan lebih dalam. Bagaimana saya dapat melihat orang-orang di komunitas saya yang merindukan kebenaran? Umat Tuhan yang terkasih, renungan kita saat ini memberikan satu ajakan kembali untuk meneguhkan, menguatkan kita dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa sesungguhnya kita memiliki tabib besar, Yesus Kristus yang menyembuhkan. Tetapi kita harus menyampaikan berita itu kepada setiap orang, sehingga banyak orang yang sakit, baik secara fisik demikian juga tentunya secara rohani, yang membutuhkan keselamatan, maka mereka akan dapat memperoleh kesempatan untuk disembuhkan oleh tabib besar itu. Yesus selalu berkeliling pada saat itu. Ia mengajar dan berada di rumah-rumah ibadat untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga dan bahkan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita di akhir zaman ini, selain daripada juga mengikuti karakter tabiat Kristus dalam semua karakter yang Dia nyatakan, untuk kita dapat mengasihi jiwa-jiwa, untuk kita dapat menyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga jiwa mereka yang terpenjara di dalam kekuatan setan akan dilepaskan, dibebaskan, supaya mereka juga
bersukacita, memperoleh kedamaian untuk tetap setia dalam memuji memuliakan Tuhan. Semoga kita diberkati dan kita akan tetap memenuhi panggilan kita, sehingga melalui itu iman kita pun semakin dikuatkan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini di saat kami mengingat Engkau sebagai Allah pencipta, kami memuji memuliakan Engkau, tetapi kami juga memperoleh kekuatan lewat pengabaran firman Tuhan ini ya Bapa. Melalui tulisan ini menolong kami, mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya kehidupan kami, panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan tidak cukup hanya memikirkan keselamatan kami sendiri, tetapi justru kami harus bertumbuh di dalam Tuhan untuk dapat jadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid, untuk selalu menceritakan kemuliaan Kristus ke setiap orang ya Bapa. Bantulah kami untuk dapat menemukan orang yang benar-benar respect terhadap kebenaran, yang membutuhkan akan kemuliaan Kristus. Ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah kehadiran Tuhan di tengah hidup rumah tangga akan membawa kedamaian, membawa sukacita, memberkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan juga akan menjamah, memberikan kuasa-Mu kepada mereka, sehingga kesembuhan terjadi ya Tuhan. Bahkan melalui semua itu, semakin setia umat-umat-Mu dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Memberkati juga tentunya umat-umat Tuhan yang berada di tengah-tengah bencana alam sekarang ini ya, baik banjir, gunung erupsi, dan berbagai hal yang menimbulkan kesusahan, menyulitkan akan anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengendalikan segala sesuatunya, berikan roh kedamaian, tuntunan Tuhan bagi mereka, sehingga ya Bapa, ini semua mengarahkan mata rohani kami untuk melihat bahwa ini pertandaan di akhir zaman. Kami harus senantiasa sedia dalam menantikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, untuk segala berkat-Mu mengiringi kami hari ini. Ampuni kami, doa ini kami serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.